Kita yang memprogram kalau kita akan gugup, kalau kita takut, sehingga tubuh kita meresponi hal tersebut. Oke, di video kali ini gue ingin bahas tentang yang namanya teknologi. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak banget orang yang suka sama yang namanya teknologi terbaru. Setiap ada perkembangan teknologi baru, mereka langsung berbondong-bondong pengen punya teknologi tersebut. Why? Karena pada dasarnya teknologi itu dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, mereka berharap dengan punya teknologi tersebut, kehidupan mereka jadi lebih mudah. Contoh, kalau dulu kita biasanya ngepel dan nyapu itu harus satu-satu. Dan itu capek banget. Sekarang sudah ada teknologi yang memungkinkan nyapu dan ngepel jadi satu alat. Ya, bisa dilakukan dengan satu alat, atau ada teknologi robot yang bisa nyapu dan ngepel tanpa harus manusia yang melakukannya. Itulah yang menyebabkan orang berbondong-bondong pengen punya teknologi terbaru. Tapi banyak orang nggak sadar kalau sebenarnya teknologi itu ada karena diciptakan oleh manusia. Jadi secanggih apapun sebenarnya teknologi yang ada sekarang itu, lebih canggih mana antara teknologi dengan manusia? Tentu aja manusia. Karena apa? Karena teknologi tersebut diciptakan oleh manusia. Dan banyak orang dari kita sekalian ini nggak sadar kalau sebenarnya kita itu, di dalam diri kita, setiap manusia itu ada yang namanya superkomputer. Semua orang pasti punya teknologi superkomputer. Hanya mereka nggak sadar. Apa itu superkomputer? Superkomputer itu sesederhana ini, pikiran kita, otak kita. Nah, kita ambil contoh gini, kita langsung ibaratkan supaya kalian lebih mudah nangkepnya. Superkomputer coba kita samakan dengan MacBook, anggap ya. MacBook itu canggih. Banyak orang pakai untuk apa? Untuk desain, untuk editing video, untuk ngoding. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang heavy. Untuk pekerjaan yang benar-benar butuh teknologi yang tinggi, dia pakai Mac. Tapi banyak orang juga di luar sana yang pakai MacBook hanya buat apa? Nonton film, untuk ngetik, untuk ngitung-ngitung. Sehingga teknologinya tidak terpakai dan tidak optimal. Padahal mungkin dia beli MacBook yang harganya mahal dengan teknologi yang terbaru. Nah, itu ibarat sama seperti kita, sebenarnya kita punya superkomputer yang tidak kita manfaatkan dengan baik. Ya. Nah, contohnya bagaimana superkomputer? Superkomputer itu menunjukkan hal yang paling gampang dan kita mungkin banyak orang belum tahu ya. Kalau yang namanya pikiran dan tubuh itu satu kesatuan. Nah, ini gue pengen kasih contoh bagaimana sebenarnya superkomputer ini mempengaruhi kehidupan kita. Seberapa keren nih superkomputer kita, atau istilahnya pikiran kita sendiri ini. Setiap dari kita pasti pernah ada momen di dalam kehidupan yang namanya ngalamin, mungkin untuk pertama kalinya kalian diminta untuk maju pidato atau berbicara di depan banyak orang ramai. Nah, biasanya pertama kali kita mau ngalamin tersebut, sebelum kita maju ke depan, banyak orang sudah mikirin dulu nih sebelum maju. Duh, nanti kalau orang-orang gak perhatian sama gue gimana ya? Aduh, nanti kalau gue diketawain gimana ya? Aduh, nanti kalau gue salah ngomong gimana ya? Banyak orang yang berpikir seperti itu. Sehingga tubuh kita meresponi apa? Biasanya gemeter. Kedua, tangannya dingin. Tiga, biasanya keringat dingin. Bahkan ada juga orang yang ngerasain mules. Nah, kalian harus sadarin bahwa hal-hal tersebut terjadi karena pikiran kita sendiri. Kita yang memprogram kalau kita akan gugup, kalau kita takut, sehingga tubuh kita meresponi hal tersebut. Dan kalau kalian sudah memprogram seperti itu, kalian maju dengan gugup, bisa yang terjadi apa? Karena kalian mikir, aduh gue bakal diketawain nih, gimana ya kalau gue salah ngomong. Kalian maju dengan muka takut, sehingga kalian banyak salah ketika kalian pidato dan banyak yang ketawa. Jadi program yang kalian ciptakan bisa menjadi realita. Kenapa? Karena kalian sudah memprogram diri kalian sendiri dan tubuh kalian pun meresponi hal tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk merubah itu semua? Gampang. Ubah semuanya, buang atau uninstall semua program negatif, install program yang positif.
Sederhana. Tapi praktekinnya mudah nggak? Mudah sebenarnya. Kita coba. Coba ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kalian. Ya, misalkan kalian mau memulai karir yang baru, masuk perusahaan yang baru gitu ya. Kita akan langsung praktekkan. Kita akan ada dua model pesimis dan model optimis. Gue akan contohkan, kalian coba juga di sana. Anggaplah kita mau mulai pekerjaan baru dan kita mulai dari yang pesimis. Aduh, kayaknya bakal susah deh. Kayaknya nggak bisa deh gue. Kayaknya itu berat banget deh. Aduh, ntar kalau nggak berhasil gimana? Kalau gue gagal gimana? Ntar kalau misalkan diomelin gimana? Ketika gue melakukan itu, ketika gue langsung menghembuskan nafas gitu, langsung ada feeling nggak enak. Tubuh gue tuh langsung enak. Ketika tubuh kita nggak enak, maka kita mau ngelakuin apapun langsung hasilnya nggak enak. Kita mau apapun akan ngerasanya pasti gagal, pasti salah, dan serba salah. Dan pikirannya langsung serba negatif. Why? Karena program awal yang diinstal, kalian sudah bilang, pasti nggak bisa. Berbeda dengan, wih, gue mau coba pekerjaan baru nih. Wah, kayaknya seru banget deh. Kayaknya, wah ini dunia yang baru. Gue excited banget. Kayaknya gue pasti bisa deh. Serius. Gue pasti bisa deh. Dengan ekspresi, dengan gerakan tubuh yang yakin, dengan keyakinan yang luar biasa, gue pun ngerasa rasa feeling yang berbeda. Sehingga nanti ke depannya, apapun yang terjadi, karena kita sudah yakin di depan, apapun halangannya, kita pun akan tetap yakin. Berbeda ketika kalian awalnya programnya udah negatif, ya hasilnya akan negatif. Kalian coba sendiri aja untuk apapun yang kalian melakukan sekarang. Kalau kalian meresponinya negatif, gerakan tubuh kalian negatif, kalian mulai dari narik nafas, menghela nafas gitu, kalian nundukin kepala, bahunya turun, terus badannya lemas, pasti akan ngerasa lemas. Berbeda dengan kalian buat ekspresinya semangat, kalian gerakan tubuhnya semangat, kalian akan merasakan feeling yang berbeda. So, jika kalian dalam kehidupan ini, kalian ingin berhasil dalam apapun itu dalam kehidupan kalian, program hal yang baik dan sadari kalau kalian itu punya superkomputer yang siap untuk diprogram. Tinggal program apa yang kalian mau install. Mau berhasil, install program berhasil. Kalian gagal, kalian bisa install program gagal. Tapi pasti kita semua pengen berhasil. So, sadari dulu kalau kalian punya superkomputer dan lihat ke dalam diri kalian saat ini program yang kalian install itu program yang positif atau program negatif. Jika program itu program negatif, maka uninstall dan ubah menjadi program yang positif. Oke, hopefully video kali ini bisa bantu kalian untuk menyadari bahwa setiap kita itu punya teknologi yang luar biasa di dalam diri kita dan kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan selama kita memprogram program yang positif. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.